Halo teman-teman semuanya, pada video kali ini saya ingin menjawab pertanyaan dari salah satu teman kita yang bertanya, Bang, MSDM banyak hitungan nggak ya? Kira-kira mata kuliah hitungannya apa aja di manajemen sumber daya manusia atau MSDM? Baik teman-teman, saya akan menjawab pertanyaan ini sesuai pengalaman saya di semester 5 kemarin. Sebagai anak manajemen tentunya kita tahu bahwa di semester 1 sampai semester 4 itu kita hanya belajar manajemen dasar. Di semester 5 kita fokus ke manajemen penjurusan ya. Kebetulan saya di jurusan manajemen sumber daya manusia. Di semester 5 tentunya kita belajar 8 mata kuliah fokus di manajemen sumber daya manusia. 8 mata kuliah itu seperti mata kuliah metodologi penelitian, ada audit SDM, studi kelayakan bisnis, ada komunikasi bisnis, ada perekonomian Indonesia, manajemen operasi dan produksi, bank risk manajemen, ada akuntansi manajemen. Dari 8 mata kuliah tersebut tentunya ada sedikit perhitungannya. Kalau di metodologi penelitian itu, perhitungannya itu di tentang penelitian kuantitatif, jenis penelitian kuantitatif. Di penelitian kuantitatif ini kita belajar yang namanya uji T, uji validitas, uji reliabilitas, ada uji regresi sederhana. Nah, pengalaman saya di metodologi penelitian kemarin itu kita lebih fokus ke bagaimana penulisan proposal yang baik dan benar, bagaimana penulisan skripsi yang baik dan benar, bagaimana mengelola data secara kuantitatif, bagaimana penelitian kuantitatif tersebut, bagaimana penelitian kualitatif. Nah, kalau untuk metodologi penelitian ini perhitungannya cuma sedikit. Kalau untuk ke tingkat kesulitannya menurut saya tidak ada, karena yang penting itu kita banyak mencoba dan banyak belajar, dan kita harus banyak juga membaca jurnal-jurnal gitu, karena mata kuliah metodologi penelitian itu melatih kita bagaimana membuat suatu proposal skripsi, bagaimana menyusun skripsi dan lain sebagainya. Yang kedua itu mata kuliah audit SDM. Di mata kuliah SDM itu perhitungannya sedikit juga, yaitu ada perhitungan rasio absensi, ada turnover karyawan, ada skor penilaian kinerja, ada indeks kepuasan kerja. Contohnya misalnya turnover, ada rumusnya yaitu turnover sama dengan jumlah karyawan keluar dibagi total karyawan dikali 100%. Kalau tingkat kesulitannya tidak ada, dia lebih ke analisis kualitatif, laporan dan rekomendasi biasanya kalau untuk mata kuliah audit SDM. Yang ketiga itu komunikasi bisnis. Kalau untuk mata kuliah komunikasi bisnis itu tidak ada perhitungannya. Dia fokus utamanya itu belajar menulis surat bisnis, bagaimana komunikasi yang baik dan benar, bagaimana mengirim surat melalui email, bagaimana presentasi di depan umum, bagaimana komunikasi organisasi, bagaimana etika dan negosiasi. Kalau untuk mata kuliah ini dia tidak ada perhitungannya. Kalau untuk mata kuliah studi kelayakan bisnis itu perhitungan utamanya dia itu ada NPW namanya, ada nilai bersih investasi, ada IRR, ada tingkat pengembalian, ada payback period atau waktu balik modal, ada BEP atau BEP titik imbas. Contohnya misalnya perhitungan BEP atau unit sama dengan biaya tetap harga jual dikurang biaya variabel. Tingkat kesulitannya menurut saya sedang, karena banyak angka ditambah dengan analis keputusan bisnis. Biasanya kita pakai Excel kalau di mata kuliah ini. Yang kelima itu ada perekonomian Indonesia. Nah, perhitungannya banyak ya. Kalau di perekonomian Indonesia itu dia banyak, apalagi di mana dia ada perhitungan inflasi, ada pertumbuhan ekonomi, ada PDB, ada indeks harga. Pokoknya di perekonomian Indonesia itu
tingkat kesulitannya memang ya sangat sulit ya menurut saya juga ya, karena banyak rumus-rumus yang harus kita belajar juga. Contohnya misalnya inflasi. Inflasi rumusnya sama dengan IHK tahun ini dikurang IHK tahun lalu dibagi IHK tahun lalu dikali 100%. Ada perhitungan-perhitungan atau rumus-rumus yang ditetapkan di situ. Jadi kita tidak sembarangan menghitung ya teman-teman. Jadi sedikit sulit menurut saya kalau di perhitungannya. Yang itu tuh manajemen operasi dan produksi. Jenis perhitungannya dia itu ada ekonomi over quantity. Tentunya di manajemen operasi ini lebih fokus ke perencanaan kapasitas, penjadwalan produksi dan produktivitas. Kalau ini sih menurut saya agak susah-susah itu ya, susah ringan, tapi sedikit pusing ya kalau misalnya kita bekerja di suatu perusahaan, kita merencanakan penjadwalan produksi salah buat aja, otomatis perusahaan itu bisa bangkrut. Nah makanya kita harus teliti di manajemen operasi dan produksi. Yang ketujuh itu ada bank risk management. Nah kalau di bank risk management ini kita belajar 8 risiko keuangan. Kita ada yang namanya CAR, ada NPL, rasio kredit, pasar, operasional. Nah, di sini kita tingkat kesulitannya menurut saya cukup tinggi ya, karena apalagi kita itu belum pernah ya, belum terbiasa membaca data perbankan ya, sehingga kita perlu yang namanya ketelitian dan intinya yang paling teknis gitu ya, dan numerik, sehingga kita harus teliti 8 risiko ini. Semacam tugas kami kemarin cari menilai hasil kinerja ya 8 risiko keuangan pada suatu bank ya. Saya bangun kebetulan di Bank BNI. Kita menganalisis 8 risiko tersebut dalam 2 tahun terakhir, di tahun 2024 dan 2025, sehingga kita mengetahui bahwa tingkat risiko bank tersebut berapa persen dan lain sebagainya. Yang berikut itu ada akuntansi manajemen. Namanya juga akuntansi ya teman-teman. Tentu di akuntansi itu banyak perhitungannya juga. Itu ada harga pokok produksi, ada CVP analis, ada anggaran, ada analis selisih biaya. Salah-salah aja di bagian akuntansi perusahaan bisa rugi loh. Nah contoh perhitungannya misalnya laba sama dengan penjualan dikurang biaya variabel dikurangi biaya tetap. Jadi tingkat kesulitannya ya menurut saya sedang ya, karena sebagai anak SDM saya rasa sulit ya, karena saya juga mungkin karena nggak terbiasa menghitung, karena begitu banyak rumusnya dia tetapkan di situ, banyak hitung dan analis pengambilan keputusan manajemen. Jadi menurut saya dari ke-8 mata kuliah tersebut itu sebagai anak manajemen sumber daya manusia, menurut saya tidak terlalu begitu sulit. Yang penting kita belajar, kita banyak cari tahu, banyak bertanya, sehingga kita bisa melewati dengan baik ya teman-teman ya. Pesan saya kalau masuk manajemen sumber daya manusia itu yang pertama itu siap mental ya, karena kita itu calon CEO atau apa sih namanya ya, kita itu calon leadership, calon kepemimpinan untuk masa depan. Bagaimana kita mengarahkan atau memberikan yang terbaik untuk orang lain. Makanya sebagai anak manajemen SDM kita harus banyak bisa beradaptasi, bisa berkomunikasi yang baik, bisa pokoknya mulailah dari awal, dari diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa menertibkan diri sendiri, baru kita bisa menertibkan orang lain. Pesan dari saya, tetap semangat. Semoga semester berikutnya kita bisa lewati dengan baik juga. Sekian dan terima kasih.